mau hitung ya nanti kalau KIB berubah mungkin arahnya akan ke Anies misalnya tuh. Karena itu pelan-pelan ada pertemuan Nasdem dan Golkar lalu terbaca oleh Presiden Jokowi, wah itu bahaya, maka dikeluarin sprindik, ancaman sprindik, lalu bubar lagi itu transaksi itu. Caimin mendekat dengan cara yang sama, lalu ada teguran dari istana. Jadi kalau kita lihat semua transaksi koalisi ini berupaya untuk minta jaminan sebetulnya bahwa dia nggak akan hilang kalau ada pemerintahan baru. Jadi mereka cemas karena pemerintahan baru kalau disebut secara epistemik bahwa itu pemerintahan yang beda di dalam kebijakan, beda dalam paradigma, maka memang harus cemas. Tapi kalau kita lihat gelagat di antara koalisi perubahan ini kan nggak ada juga yang betul-betul baru. Yang orang tuntut itu barunya di mana? Soal IKN, soal utang luar negeri, soal Islamofobi kan nggak ada. Mengatakan Anies hanya bisa menata kata-kata yang bagus, hanya bisa itu. Faktanya dia bukan hanya bisa menata kata-kata yang bagus, tapi juga bisa menata kota Jakarta yang bagus sebagai ibu kota. Anies Baswedan relatif punya akses politik ya yang relatif diterima, terutama di kalangan-kalangan kritis. Karena kalau kita bicara nama-nama capres yang muncul di luar Anies Baswedan, itu kan all Jokowi's men. Misalnya Andika Perkasa kita tahu punya kedekatan cukup serius misalnya dengan presiden, apalagi Ganjar di-endorse misalnya dalam acara projo dan juga satu partai dengan PDIP dengan Jokowi gitu ya, dan yang lainnya. Itu yang saya kira kemudian membuat kenapa Anies ini selalu menjadi dalam satu tanda kutip gitu, selalu menjadi eksplanasi tentang terkait dengan pencapresan, karena satu-satunya orang di luar koalisional pemerintah yang dinilai punya potensi melawan dominasi dan hegemoni koalisional politik pemerintah saat ini. Zulfan Lindan sebut Anies itu problem buat koalisi lain. Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan menilai jika Anies Baswedan bakal menjadi masalah buat partai atau koalisi partai politik lain jelang Pilpres 2024. Menurutnya, akan banyak pihak menggagalkan Anies dapat tiket maju di Pilpres mendatang. Sekarang begini, Anies itu problem. Saya bilang tadi problem kenapa? Gara-gara Anies ini mau maju sebagai presiden, orang semua nunggu nih kalau Anies nanti maju sebagai capres, kata Zulfan ditemui di kawasan Jakarta Selatan dikutip Selasa 14 Februari 2023. Menurutnya, jika memang nantinya Anies benar-benar dapat tiket maju untuk Pilpres 2024, maka PDIP misalnya pasti akan mengusung Ganjar Pranowo maju juga di Pilpres. Ganjar kemudian akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto untuk melawan Anies nantinya. Mau tidak mau PDIP pasti keluarkan Ganjar. Satu, Prabowo dan Ganjar itu akan bersatu. Karena kalau terbelah dua pasti Anies yang menang. Kan pertimbangannya begitu. Berarti kan beban buat siapa? Buat partai di luar koalisi yang berubah-ubah itu ya. Saya setuju pakai istilah berubah-ubah, bukan perubahan, sambungnya. Menurutnya, karena Anies menjadi beban bagi koalisi lain, maka ex-gubernur DKI Jakarta itu bisa saja mendapat upaya pencegahan agar tidak maju di Pilpres. Nantinya, kalau sudah begitu, akan ada figur-figur capres yang didukung Presiden Jokowi saja yang akan bisa maju. Nah, jadi itu kan menjadi beban gitu. Ya gimana kalau nanti dia maju, kita bagaimana? Problem. Oleh karena itu, berbagai upaya cara untuk Anies itu tidak bisa mencapai threshold 20% sehingga nanti Erlangga maju, Puan maju, Prabowo maju. Itu kan ex Jokowi men kan? Gak masalah gitu. Artinya apa? Harapan untuk continuity itu kan lebih mudah. Itu maksudnya.